Selamat datang di video tutorial struktur data yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang queue, priority queue, dan stack. Oke, sebelumnya queue, priority queue, dan stack akan saya jelaskan terpisah, dimulai dari queue terlebih dahulu. Oke, penjelasan sedikit tentang queue. Queue itu diartikan sebagai antrian, di mana suatu data dimasukkan dari belakang dan dihapus dari depan. Oke, kita bisa langsung masuk ke bagian codingnya. Kita masukkan library yang diperlukan. Oke, setelah kita memasukkan library yang kita perlukan, lalu seperti program pada umumnya mempunyai fungsi main, maka kita membuat fungsi main. Sebelum kita lanjutkan fungsi main, sekarang kita membuat struct-nya terlebih dahulu. Misalkan saya beri nama struct data. Di dalam struct data ini, saya mempunyai satu variabel bertipe data char array dengan nama misalnya. Ya, berisi char array sebanyak 100. Lalu kita mulai tuliskan node-node lengannya, ada next dan pref. Diikuti dengan posisi-posisi head, current, dan tail. Oke. Nah, selanjutnya di dalam queue ini sendiri ada dua fungsi khusus. Diantaranya adalah yang pertama fungsi push, ya, di mana fungsi push ini nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan data, ya. Di dalam fungsi push ini mempunyai parameter, ya, misalkan parameter ini menerima variabel nama bertipe data char array. Oke. Lalu di dalam fungsi push ini sendiri kita definisikan current. Oke. Setelah kita definisikan current, kita akan memindahkan nama yang ada dalam parameter fungsi push ke dalam variabel nama yang ada di struct. Penulisannya sebagai berikut. Lalu kita mulai membuat syarat-syaratnya. Jika head sama dengan 0, oke. Jika belum ada head, maka head sama dengan tail sama dengan current. Ya, jadi posisi head, tail, dan current berada pada satu posisi. Lalu syarat lainnya, tail connects sama dengan current ke pref sama dengan tail, lalu tail sama dengan current. Maksudnya node
next dari tail ya, node next dari data terakhir itu didefinisikan sebagai current. Lalu lengan pref-nya si current itu didefinisikan sebagai si tail. Oke. Lalu definisikan tail yang baru sebagai current. Atau dengan kata lain, current yang baru itu akan menjadi tail yang baru. Ya. Lalu yang terakhir kita tuliskan head ke pref sama dengan 0. Lalu tail ke next sama dengan 0. Ini fungsinya untuk memastikan bahwa head itu benar-benar ada di data paling awal dan tail benar-benar ada di data paling akhir. Oke, sekian fungsi push yang telah kita buat. Sekarang kita membuat satu fungsi lagi, yaitu fungsi pop. Di mana fungsi pop ini berguna untuk menghapus data yang telah masuk. Oke, pertama kita definisikan current berada di head. Lalu kita buat syarat jika head itu tidak sama dengan tail, oke. Jika posisi head itu tidak sama dengan tail, maka kita definisikan head ke next, oke. Jadi head yang baru itu adalah posisi head yang ke next, oke. Posisi selanjutnya dari head yang lama. Lalu selanjutnya kita bisa langsung free current. Seperti itu. Lalu syarat lainnya. Syarat lainnya dengan kata lain adalah syarat selain head bukan sama dengan tail. Oke. Berarti syarat else di sini merupakan syarat head jika sama dengan tail, ya. Namun kita penulisannya hanya berupa else saja. Oke, kita bisa langsung free tail. Lalu kita bisa langsung definisikan head sama dengan tail sama dengan 0. Oke. Jadi head sama dengan tail sama dengan 0. Nah, sekian fungsi popnya, ya. Kita sudah membuat dua fungsi. Lalu sekarang kita coba untuk menjalankannya. Sebelumnya saya tambahkan fungsi-fungsi tambahan untuk menampilkan datanya nanti. Misalkan saya buat fungsi tampil. Ya, sekali lagi ini hanya fungsi tambahan saja, bukan fungsi penting dalam konsep queue yang kita pelajari sekarang ini. Misalkan saya beri judul program ini list queue ATM. Oke, sekarang kita langsung bisa definisikan current sebagai head, ya. Kita definisikan current sama dengan head. Lalu kita buat looping dengan cara sebagai berikut. Ya. Tujuannya adalah untuk menuliskan semua data yang telah masuk dalam queue.
Kita coba print satu persatu. Misalkan saya akan mengeprint angka urutan diikuti dengan isi datanya. Ya, sebagai berikut. Lalu kita definisikan current yang baru akan dipindah dari current yang lama ke next. Lalu kita tambahkan variabel i. Ya. Tujuan fungsi ini sekali lagi hanya untuk mengeprint data-data yang ada dalam queue kita. Lalu kita membuat fungsi tambahan. Ya. Kita membuat fungsi untuk membersihkan layar misalnya. Ya. Ya, fungsi clear screen ini hanya kita gunakan untuk membersihkan layar saja. Nah, baru kita sekarang bermain di fungsi main. Oke, kita save terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita jalankan fungsi clear screen terlebih dahulu. Lalu kita mulai masukkan satu data dengan memanggil fungsi push. Misalkan datanya saya beri nama Andi. Oke, lalu kita coba panggil fungsi tampil untuk menampilkan datanya. Lalu kita gunakan getChar dan fflash_stdin untuk menahan layar. Oke, kita coba jalankan. Oke. Dari hasil program kita tertulis list queue ATM kita baru ada satu orang, ya, yaitu berada di urutan pertama bernama Andi. Oke, kita coba langsung kembali ke codingannya lagi. Ya. Sekarang misalnya kita masukkan orang kedua. Ya, misalkan kita masukkan satu data lagi. Saya beri nama Budi. Lalu kita bersihkan layar lagi. Tampilkan lagi datanya. Lalu akan kita tahan layarnya. Kita coba jalankan lagi. Ya, list orang pertama yang masuk adalah Andi, lalu disusul oleh Budi di urutan nomor 2. Ya, demikian seterusnya. Sekarang akan saya perlihatkan animasi yang dapat menganalogikan codingan queue kita kali ini. Ya. Pertama-tama kita memasukkan satu data bernama Andi. Jadi dianalogikan ada seseorang bernama Andi datang mengantri ATM, ya. Lalu selanjutnya muncul orang kedua bernama Budi yang ikut mengantri ATM, tepat di belakangnya si Andi. Oke. Nah, lalu kita kembali lagi ke codingan. Contoh push sudah, sekarang kita contoh untuk menjalankan fungsi pop. Ya, sebelumnya akan saya buat fungsi push dulu. Misalkan saya masukkan 2 orang sekaligus.
Ya, saya panggil fungsi untuk membersihkan layar lagi. Lalu panggil fungsi untuk menampilkan. Lalu kita tahan layarnya dengan getChar. Oke, kita coba tampilkan lagi. List orang yang pertama datang adalah Andi. List orang kedua yang datang adalah Budi. Lalu disusul dengan dua orang sekaligus bernama Cynthia dan Dea. Oke. Sama seperti analogi dalam animasinya. Ya. Dua orang datang bersamaan bernama Cynthia dan Dea. Nah, sekarang kita mau mencoba menjalankan fungsi pop. Ya, kita jalankan fungsi pop. Ingat, fungsi pop ini tidak menggunakan parameter apa-apa. Karena pada dasarnya, konsep queue ini akan menghapus data yang ada di depan. Oke, jadi kita tidak memerlukan parameter apapun. Memanggil fungsi pop, lalu kita bersihkan layar, tampilkan ulang lagi, lalu tahan layarnya. Oke. Nah, sebelum kita jalankan, seharusnya kita sudah mengetahui bahwa yang nantinya akan keluar itu adalah Andi. Ya, karena Andi berada pada posisi paling depan. Oke, kita jalankan. Ya, list orang yang pertama masuk adalah Andi, disusul Budi, disusul Cynthia dan Dea. Nah, sehabis ini akan kita jalankan fungsi pop. Kita lihat sama-sama. Oke, Andi menghilang. Sekarang Budi ada di posisi pertama dan Cynthia dan Dea setelahnya. Ya, begitu konsep pop dan push. Seperti kita lihat pada animasi. Ya, Andi keluar dari barisan. Lalu Budi menjadi urutan paling pertama disusul oleh Cynthia dan Dea. Ya, sekian penjelasan saya tentang queue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di video tutorial struktur data. Kali ini kita telah sampai pada tahap pembahasan mengenai priority queue. Di hadapan kalian sudah ada contoh coding mengenai priority queue. Mari kita bahas bersama-sama. Mulai dari struct-nya, ya. Di dalam struct bernama data ini mempunyai variabel name bertipe data char array 100, lalu variabel type bertipe data char array 100 juga, lalu variabel health dengan bertipe data integer. Oke, nantinya struct ini akan dipakai untuk memasukkan data pasien. Yang pertama nama pasien, tipe darah pasien, dan kesehatan pasien. Oke, kita mulai masuk ke fungsi mainnya. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu programnya. Ya, di dalam program ini terdapat 4 menu. Yang pertama adalah menambah data pasien. Yang kedua, kita melihat isi list dari pasien yang ada sekarang ini. Yang ketiga adalah menghapus pasien atau menghapus data pasien maksudnya. Yang keempat, keluar dari program. Oke, misalkan saya masukkan input 1, ya. Jadi kita akan memilih menu yang pertama. Masukkan nama pasien. Misalkan kita masukkan nama Andi.
masukkan tipe darah, misalkan O. Ya, data telah berhasil dimasukkan, tekan enter untuk melanjutkan. Sekarang kita lihat menu nomor 2 untuk melihat list dari pasien yang sekarang ada. Ya. Di data sudah ada pasien bernama Andi dengan tipe darah O dan dengan kesehatan atau health 54. Ya. Angka 54 ini didapat dengan cara random. Oke, random dari 1 sampai 100. Ya. Lalu kita coba masukkan data lagi. Misalkan sekarang saya masukkan nama Budi, bertipe darah B. Ya. Sukses. Lalu kita langsung lihat list dari pasiennya lagi dengan menekan menu nomor 2. Oke. Nah, pasien bernama Budi telah berhasil dimasukkan, namun kesehatannya jauh lebih buruk daripada Andi. Ya. Di sini tertulis kesehatan Budi bernilai 7 sedangkan Andi 54. Nah, ini yang membedakan antara queue dengan priority queue. Ya. Di sini ada satu data yang dibuat perbandingan untuk diprioritaskan. Ya. Jadi kalau dianalogikan, pasien yang mempunyai kesehatan paling rendah, dia akan diutamakan untuk masuk ke rumah sakit. Begitu analoginya. Sekarang kita coba lihat contoh animasinya. Ya, misalkan ada pasien kakek-kakek datang dari belakang. Ya. Tiba-tiba kita mengetahui bahwa kesehatannya jauh lebih buruk daripada orang yang mengantri semua di sini. Maka pasien ini akan secara otomatis mendapat giliran untuk masuk ke ruangan dokter duluan. Ya, seperti itulah konsep priority queue. Ya. Sekarang kita kembali lagi ke bagian coding. Oke, perbedaannya ada pada letak fungsi yang ini. Ya, kita coba perhatikan bersama-sama. Ya. Ini saat user mulai menginput nama. Ini pada saat user mulai menginput tipe darah. Dan ini pada saat darah dari tiap-tiap pasien, maksudnya kesehatan dari tiap-tiap pasien mulai di random. Lalu mulai menjalankan fungsi push. Oke, kita coba lihat fungsi pushnya. Ya. Ingat, seperti pada video yang sebelumnya, fungsi push itu mempunyai parameter berbeda dengan fungsi pop. Oke, di sini fungsi push mempunyai parameter name, type, dan health. Ya. Seterusnya sama dengan video sebelumnya. Lalu perbedaannya adalah berada pada di sini. Ya. Seandainya kita coba jelaskan satu-satu. Misalkan dengan gambar. Sekarang sebagai contoh, yang syarat yang pertama, jika head sama dengan 0, oke, atau tidak ada atau belum ada data sama sekali, maka data itu akan berdiri sendiri, berperan sebagai head, tail, dan current. Ya. Dia berperan sebagai head, tail, dan current. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, jika current ke health kurang dari sama dengan head ke health. Oke. Kita sekarang sedang masuk syarat yang kedua.
Misalkan kasusnya seperti ini. Misalkan saya mempunyai data ya. Mulai dari kiri ini head dan yang paling kanan itu tail. Oke, misalkan masing-masing data mempunyai kesehatan yang berbeda-beda. Mulai dari head itu misalkan kesehatannya adalah 19. Lalu kesehatan data yang kedua adalah 55 misalnya. Lalu kesehatan orang ketiga adalah 75 misalnya. Nah, sekarang kita kembali ke syarat kedua. Else if jika current ke health kurang dari sama dengan head ke health. Oke. Berarti misalkan data yang barusan kita masukkan itu ya, atau disebut sebagai current ya. Sedangkan ini berperan sebagai head dan ini berperan sebagai tail. Oke, jika datanya sebagai berikut. Misalkan data pada current mempunyai kesehatan sebesar 15 misalkan. Oke, lalu kita kembali lagi pada fungsi kedua. Jika current ke health itu kurang dari sama dengan head ke health ya. 15 ini apakah lebih kecil daripada 19? Jika ya, maka jalankan fungsi ini ya. Current ke next sama dengan head. Current ke next sama dengan head. Berarti lengan dari current ini menuju ke head. Ya, seperti ini. Lalu head ke pref sama dengan current. Oke, lengan prefnya dari head akan menuju ke current. Lalu head yang baru akan diposisikan di current. Seperti ini. Ya, itu salah satu contoh. Nah, sedangkan untuk else if yang ini, data akan diletakkan di belakang tail. Dan sedangkan yang ini, data akan diletakkan di tengah-tengah data. Sebagai contoh, misalkan oke, misalkan saya mempunyai data-data lagi. Lalu masing-masing data ini mempunyai nilai masing-masing. Misalkan ini bernilai 15. Yang ini bernilai 35. Dan yang ini bernilai sebesar 75. Oke. Sekarang kita kembali ke bagian coding. Temp sama dengan head. Oke, sekarang kita tentukan dulu posisi head ada di mana.
dan posisi tail ada di mana. Oke. Nah, misalkan data current-nya itu mempunyai nilai sebesar 45 misalkan. Oke. Lalu kita akan melakukan pengecekan ya. Mulai dari sini kita membuat posisi baru bernama temp ya. Lalu temp diletakkan di sama dengan head temp. Ya. Lalu kita mulai adakan pengecekan. Jika temp tidak sama dengan 0 dan temp ke health kurang dari current ke health, oke, sekarang cek. Tempnya benar tidak 0 karena ada isinya 15. Lalu syarat keduanya, temp ke health kurang dari current ke health. Sekarang cek, temp ke health itu berisi 15, sedangkan current ke health itu berisi 45. Apakah 15 itu lebih kecil daripada 45? Ya, kalau iya maka jalankan fungsi temp sama dengan temp ke next. Berarti kita akan pindahkan temp ini ke next. Ya. Lalu adakan pengecekan ulang lagi di while-nya. Temp tidak sama dengan 0, benar. Apakah temp ke health kurang dari current ke health? Apakah 35 lebih kecil daripada 45? Ya, masih. Maka temp dipindahkan ke temp ke next. Ya, seperti ini. Lalu adakan pengecekan ulang kembali di while-nya. Apakah temp itu tidak sama dengan 0? Benar, temp tidak sama dengan 0. Apakah temp ke health itu kurang dari current ke health? Apakah 75 itu lebih kecil daripada 45? Tentu tidak. Maka program keluar dari fungsi while. Lalu temp sama dengan temp ke pref. Berarti temp dipindah ke temp ke pref sebelumnya. Berarti sekarang posisi temp ada di sini. Baru kita tempatkan current ke next sama dengan temp ke next. Oke. Kotak yang di bawah ini adalah current. Kita beri arah panah current ke next diposisikan sebagai temp ke next, yaitu tail. Ya, berarti kita bisa langsung beri rantai next ke sini. Lalu current ke pref diarahkan ke temp. Current ke pref. Ya, berarti current ke pref seperti ini. Lalu temp ke next. Temp ke next ke pref itu sama dengan current. Temp ke next ya. Perhatikan baik-baik. Temp ke next itu merupakan tail, sedangkan pref itu tangan pref dari si tailnya. Itu ditunjuk ke current. Lalu temp ke next ya. Temp ke next sama dengan current. Tangan selanjutnya dari temp itu menuju ke current. Nah, sehingga current ini menjadi nyambung dan masuk di antara 35 dan 75. Ya, seperti itu konsepnya. Sekian perbedaan queue dengan priority queue. Sisanya pop akan dijalankan sama dengan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.
Selamat datang kembali di video tutorial struktur data. Kali ini kita telah sampai pada tahap pembahasan mengenai stack. Hanya stack dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah stack dengan array of struct, dan yang kedua adalah stack dengan linked list. Oke, pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai stack dengan array of struct. Oke. Di hadapan kalian sudah ada contoh codingan stack, ya, di mana dalam struct-nya ini mempunyai array, ya, sebanyak 10. Oke. Saya mempunyai array dari struct sebanyak 10. Ya, ini cara yang pertama kita gunakan dari struct. Oke. Nah, selanjutnya kita coba jalankan programnya. Ya. Menu pertama kita akan memasukkan new rice. Oke, misalkan saya akan masukkan nama nasi baru, nasi kuning. Quantity misalnya 5 kg. Good. Kualitasnya good. Oke. Sukses untuk menambah new rice. Sekarang kita lihat list yang ada sekarang. Oke. Di list baru ada satu data yaitu nasi kuning dengan quantity 5 dan quality good. Oke. Nah, untuk seterusnya konsep stack itu merupakan konsep tumpukan di mana data yang terakhir kali masuk akan pertama kali dikeluarkan. Oke. Berarti seterusnya jika saya menambahkan suatu data, misalkan saya menambahkan nasi merah. Oke, kuantitinya misalnya 2 kg. Kualitinya average. Oke, lalu kita lihat menu nomor 2 untuk melihat list data yang sudah kita masukkan. Ya. Nasi merah akan berada setelah nasi kuning. Ya. Seterusnya, setelah ini akan saya tambahkan data akan muncul setelah nasi merah. Oke, misalkan saya masukkan data lagi. Misalkan nasi hijau misalnya. Kuantitinya 10 kg. Lalu kualitasnya bad. Oke, sukses. Lalu kita coba lihat list dari data yang telah kita masukkan. Ya. Sekarang nasi hijau berada di posisi setelah nasi merah. Oke. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat analoginya. Ya. Animasi analoginya. Kita saksikan bersama-sama. Misalkan ada setumpuk kue pie, ya. Pada saat dia menumpuk-numpuk itu merupakan proses push, ya. Oke, jadi data yang terakhir kali masuk adalah data yang paling atas. Sekarang kita coba pop. Ya. Data yang di pop adalah data yang terakhir kali masuk, ya. Bisa kita lihat kuenya dimakan habis. Ya, demikian seterusnya. Data yang terakhir akan di pop terlebih dahulu. Ya, seperti itu contoh analoginya. Sekarang kita kembali ke bagian coding lagi. Nah, perbedaannya dengan konsep queue yang telah kita pelajari adalah dalam fungsi push ini kita menggunakan strcpy, ya, strcpy dengan menyimpan nama dari struct array tersebut. Oke, sebelumnya telah kita definisikan bahwa total ini merupakan 0, ya. Jadi total dimulai dari 0.
Jadi saat data pertama kali dimasukkan, yaitu rise dengan array ke 0, ya, nama dari rise ke 0 itu akan diisi oleh nama yang berasal dari parameter ini. Gitu. Begitu juga dengan kuantitinya rise ke 0, ya. Kuantitinya rise ke 0 akan diisi dengan kuantiti yang diterima oleh parameter di fungsi push ini. Ya. Begitu juga dengan quality-nya. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, maka variabel total akan bertambah, ya, sehingga saat kita memasukkan data yang baru lagi, total ini akan berubah menjadi 1, ya. Berarti nama dari total yang array-nya ke 1 diisi dengan nama yang ada di parameter ini, sedangkan quantity yang ada di rise dengan array ke 1 diisi dengan quantity yang ada di parameter fungsi push. Demikian seterusnya. Ya. Cukup mudah bukan menggunakan stack dengan konsep array of struct. Ya, perbedaannya hanya di fungsi seperti ini saja. Oke. Nah, lalu kita coba lihat fungsi pop-nya. Oke. Fungsi pop yang kita gunakan sebagai berikut. Ya. Jadi, karena terakhir kali data dimasukkan adalah saat kita mau menjalankan fungsi push, maka total akan bertambah 1. Untuk itu, saat kita menjalankan fungsi pop, kita perlu mengurangi total sebanyak 1 terlebih dahulu. Oke. Kita menghapusnya dengan cara memberinya string kosong. Ya, seperti itu. Ya. Total quantity dari rise ini juga diisi 0, sedangkan quality-nya juga diisi dengan string kosong. Lalu variabel total ini akan kita kurangi nilainya 1 poin. Ya. Cukup mudah menggunakan fungsi pop di stack dengan menggunakan array of struct. Oke. Sekian penjelasan mengenai stack dengan menggunakan array of struct. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di video tutorial struktur data. Kali ini kita telah sampai pada tahap pembahasan mengenai stack menggunakan linked list. Oke, di hadapan kalian sudah ada contoh coding. Masih ingat dengan contoh coding sebagai berikut? Ini saya ambil dari penjelasan kita sebelumnya, yaitu mengenai queue. Oke. Konsep dasar stack dengan linked list itu mirip dengan queue, hanya perbedaannya ada di bagian push-nya. Ya, hanya di bagian push, ya. Kita lihat push-nya. Fungsi push-nya masih sama dengan fungsi push yang telah kita pakai di konsep queue. Oke, masuk dari belakang. Yang berbeda hanya pada saat penghapusannya. Ingat, yang saya komen berikut ini adalah codingan yang kita pakai di konsep queue. Sedangkan ini adalah konsep yang kita pakai di stack. Ingat, perbedaan queue dengan stack adalah queue, data dimasukkan dari belakang, lalu akan dihapus dari depan. Sedangkan stack, data akan masuk dari belakang, dan akan dihapus juga dari belakang. Ya. Jadi perbedaannya hanya seperti ini. Ya. Pada saat head sama dengan tail, di konsep queue, head akan pindah ke data selanjutnya setelah head. Sedangkan di sini kita bermain dengan tail. Misalkan kita gambarkan sebagai berikut. Oke,
Oke, misalkan ada suatu data, ya. Nah, lalu saya mempunyai data baru yang masuk terakhir kali. Oke. Lalu cek, masing-masing ini berperan sebagai head, ya. Kotak yang paling kiri ini berperan sebagai head, dan kotak yang paling kanan ini berperan sebagai tail. Oke, masuk ke syarat pertama. Jika head tidak sama dengan tail, oke, syaratnya benar. Maka sebelumnya akan saya berikan tanda terlebih dahulu biar lebih jelas. Tail, sedangkan ini head. Oke, kita langsung masuk ke syarat yang pertama. Jika head tidak sama dengan tail, otomatis head itu bukan sama dengan tail, maka jalankan codingan yang ada di dalamnya. Tail sama dengan tail ke pref. Oke, tail akan dipindah ke tail ke pref. Berarti tail akan bergerak mundur ke sini. Oke. Lalu tail ke next akan diisi dengan 0. Ya, dengan kata lain, lengan next dari tail yang sekarang itu akan diisi dengan 0 atau kosong. Lalu kotak yang di sebelah kanan ini akan berperan sebagai current, ya, dan bisa langsung di pop. Nah, demikian seterusnya, ya. Nah, sedangkan untuk konsep else, ya, konsep else di mana dalam syarat else ini head berperan sebagai tail, maka bisa langsung dihapus saja head, lalu posisikan head sama dengan tail sama dengan 0. Hanya seperti itu. Konsepnya mirip dengan queue, tapi berbedanya hanya ada di bagian berikut. Oke. Nah, sekian penjelasan saya mengenai stack menggunakan linked list. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.